Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur di pagi hari ini kita masih boleh beribadah walaupun kita selama beberapa bulan ini mengadakan live streaming. Tapi itu tidak membuat kita sukacita, tidak berubah. Kita tetap percaya bahwa Tuhan terus mengasihi kita. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita ambil saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita di pagi hari ini. Panggilan ibadah di dalam Mazmur 98 ayat 4. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah dan bermazmurlah. Kita memuji Tuhan dari KPK nomor 19. Ayat 1 dan 2. Datang menyembah Raja yang mulia, umat memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu dalam pelindungku, Dia bertata di surga penuh mulia. Ayat 2. Berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, karena kami mempunyai Allah seperti Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami untuk kami boleh datang bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Walaupun kami belum bisa bertatap muka dengan jemaat-jemaat yang ada di gereja kami, tetapi kami bersyukur kami masih bisa menikmati ibadah di pagi hari ini. Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah semuanya hanya hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan berkati jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini dalam keadaan kesulitan, kami percaya tangan Tuhan yang terus menopang dan memampukan mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang lemah tubuh Engkau kuatkan. Dan biarlah kemuliaan hanya kami berikan kepada Tuhan saja. Tuhan, mari Tuhan pimpin peralatan-peralatan pakai yang kami pakai, hamba yang memimpin pujian, Losata yang memimpin musik, dan hamba-Mu yang akan memberikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepadanya Tuhan hikmat, sehingga kami jemaat-jemaat Tuhan boleh menerima berkat. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Jemaat, kan kita siapkan hati untuk datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dengarkanlah ayat yang akan mengantar kita dalam doa pengakuan dosa kita, Mazmur nomor 86 ayat yang kelima. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Mari kita siapkan hati kita berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam sorga, di waktu-waktu seperti ini lagi kami datang di hadapan-Mu dengan segala apa yang ada di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tahu semuanya. Karena itu sepintar apapun kami menyembunyikan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan, Engkau sudah tahu. Karena itu inilah kami dengan segala keberanian kami menghampiri tahta-Mu yang kudus,
dengan membawa kehidupan kami yang seringkali Tuhan gagal mempraktekkan apa yang Engkau inginkan. Begitu banyak firman yang kami dengar, begitu banyak pengajaran yang diberikan kepada kami, tapi kami masih saja menjadi orang yang gagal, Tuhan. Karena itu kami butuh belas kasihan, Tuhan. Kesempatan yang Engkau berikan kiranya kami pergunakan dengan baik. Saat ini kami bawa semuanya di hadapan Tuhan. Kami akui kami bersalah, dan kami mohon ampun, Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni kami, Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami. Di masa-masa yang sulit seperti ini pun, kami tidak akan buang waktu kami. Kesempatan yang ada, waktu yang ada, Tuhan. Ingin kami lakukan adalah hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang diri sendiri mau. Dengarkanlah Tuhan setiap doa pengakuan dosa yang dinaikkan oleh seluruh jemaat-Mu GKY Muara Baru ini. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengarkanlah ayat pengampunan dosa Yohanes 8 ayat 10. Kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Mari kita berdiri, kita nyanyikan nyanyian syukur dan tekad kita. Rahmat Yesus yang indah, ayat yang pertama. Rahmat Yesus yang indah, hapuskan dosaku. Tak dapat kulukiskan dengan pujianku. Dosaku ditanggungnya, jiwaku bebas. Rahmat Yesus yang indah menyelamatkanku. Betapa indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah. Anugerahnya cukup bagiku, melebihi segala celaku, lebih besar dari dosaku. Oh, puji nama Yesus yang terindah pujilah. Saudara, betapa indahnya, betapa baiknya Tuhan kita. Di tengah-tengah kegagalan kita di dalam kehidupan ini, Tuhan selalu berikan kesempatan bagi kita, dan Tuhan berikan teguran serta peringatan supaya kita tidak pernah kehilangan jalur daripada apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Mari jemaat sekalian, bersama-sama setiap orang percaya di seluruh gereja, di segala tempat, segala abad, mari kita ucapkan dengan penuh penghayatan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk. Baiklah jemaat Tuhan, kita sudah mengakui dosa dan pelanggaran kita. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terkadang telinga kita sulit untuk mendengar firman Tuhan,
Tetapi pujian ini menegur kita untuk kita tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan, agar apa yang kita dengar boleh hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kesulitan dunia ini. Mari kita angkat pujian kita dari KPPK nomor 294 ayat 2. Bukakan telingaku Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu, agar apa yang ku dengar hanyalah Injil Tuhanku. Ku menantikan Tuhanku, kehendak-Mu yang jadilah. Roh Kudus menyertaiku dan pimpinku. Kepada hambanya dipersilakan. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita masuk dalam doa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di hari Sabat-Mu ini kami boleh datang dan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa hadir di rumah-Mu secara fisik, namun kami yakin dan percaya, dimanapun kami berada, hati kami mau menyembah, hati kami mau memuji dan memuliakan Tuhan, dan hati kami juga mau belajar dari firman Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh belajar dari puji-pujian, dan kami boleh menyembah Engkau. Sekarang saatnya bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Urapi juga untuk hamba-Mu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, titipkan firman-Mu itu pada lidah hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya bertutur kata, seturut dan sesuai dengan firman Tuhan saja, dan bukan sekehendak hatinya sendiri. Terima kasih, berkati waktu perenungan kami akan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk satu jemaat yang tercatat di dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat Smyrna. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Bagian ini akan saya bacakan untuk saudara. Kepada jemaat di Smyrna, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat yang ke-11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Sampai sedemikian jauh pembacaan kita akan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan saja membaca, tapi juga merenungkan serta melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat realita kehidupan yang kita jalani, seringkali kita sulit memahami dan merasa hidup kita ini tidak berjalan dengan fair. Mengapa hal-hal buruk, hal-hal yang pahit, penderitaan menimpa bagi orang-orang yang benar, orang-orang percaya, orang-orang yang saleh. Tapi sebaliknya, mengapa hal-hal yang baik, hal-hal yang lancar,
hal-hal yang sifatnya berkat justru dinikmati orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah kepada Tuhan. Bukankah seringkali kita menyaksikan kondisi semacam ini? Bahkan terjadi dalam kehidupan secara pribadi kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga terjadi kepada apa yang barusan kita baca, yaitu bagaimana wahyu Tuhan kepada salah satu jemaat dari 7 jemaat yang tercatat dalam kitab Wahyu, yaitu jemaat di Smyrna. Saudara, kita melihat terlebih dahulu latar belakang kota Smyrna. Kota Smyrna adalah bagian dari salah satu kota di daerah Asia Kecil. Satu kota yang begitu luar biasa, karena kota ini menjadi kota yang sangat terkenal dan populer pada masa itu, karena kota ini menjadi kota yang indah. Kota ini terletak persis di tepi pantai dan lautan Mediterania. Pantai yang indah. Bahkan kota ini memiliki bukit-bukit yang cantik dan bahkan lembah-lembah yang indah, sehingga kota ini menjadi sangat nyaman untuk ditinggali, sangat nyaman untuk didiami. Bukan itu saja, kota ini memang dipersiapkan secara matang dengan arsitek-arsitek yang bagus. Maka dengan begitu banyak bangunan-bangunan yang megah, bangunan-bangunan yang cantik, kota ini pada masa itu dikenal sebagai mahkota atau bunga dari Asia. Kota ini begitu indah, bahkan sangat populer keindahannya, bahkan melampaui kota yang begitu terkenal pada masa itu, yaitu Athena di Yunani. Bukan saja sampai di situ, saudara, begitu cantiknya kota Smyrna ini, dan begitu menariknya kota ini, sampai Kaisar Tiberius yang memerintah di Kekaisaran Romawi pada masa itu mempercayakan di kota ini dibangun patung Kaisar Tiberius yang besar. Mengapa dipilih Smyrna? Karena Smyrna adalah salah satu kota dari Jazirah Kerajaan Romawi yang begitu terkenal, walaupun mungkin bukan sebuah kota yang paling besar pada masa itu. Smyrna jauh lebih kecil dari kota Efesus, bahkan jauh lebih kecil daripada Athena, tetapi menjadi kota yang sangat menarik, sehingga bahkan sampai Kaisar Tiberius mempercayakan di kota ini dibangun sebuah kuil, sebuah patung yang begitu besar, di mana wajah kaisar atau patung kaisar berada di kota tersebut. Bukan saja sampai di sana, saudara tahu bahwa pada masa itu penyembahan orang-orang Romawi dan Yunani yaitu menyembah patung-patung berhala. Begitu banyak berhala pada masa itu. Dan salah satu yang kemudian ditetapkan oleh kaisar, yaitu ada dewa yang baru yang bernama Tiberius. Artinya apa? Kaisar dijadikan Tuhan, kaisar dijadikan dewa, dan diwajibkan kepada semua orang di bawah pemerintahan Romawi untuk sujud dan menyembah kepada patung itu. Ini yang menarik di kota Smyrna. Hal yang selanjutnya, saudara, Smyrna menjadi populer bukan saja kecantikan kotanya, tetapi menjadi kota yang maju, kota metropolitan yang luar biasa. Karena di tempat ini ada perpustakaan terbesar pada masa itu, dan berkumpul para ahli-ahli dan filosof-filosof dari berbagai tempat tinggal diam di tempat ini. Bukan itu saja, di Smyrna dibangun gedung-gedung olahraga, bahkan juga ada gedung teater dan musik yang pada masa itu merupakan gedung-gedung yang disukai khususnya oleh para tuan-tuan tanah, orang-orang kaya yang mereka ingin menikmati hidup mereka dengan musik-musik yang berkualitas pada masa itu. Kota ini memang menjadi kota yang sangat luar biasa, kota yang mewah, kota yang kaya. Karena bukan saja menjadi kota perdagangan, tetapi pelabuhan Smyrna adalah pelabuhan yang paling padat, paling sibuk di Jazirah, wilayah kerajaan Romawi. Satu hal yang lainnya yang menarik dari Smyrna adalah kota ini adalah kota yang plural. Oleh karena kota ini menjadi kota yang mewah, berbagai macam suku-suku bangsa datang ke tempat ini untuk berdagang, untuk menjalani kehidupan mereka yang baru di kota ini.
berbagai macam suku bangsa, mereka membawa dewanya masing-masing, membawa ajaran dan kepercayaan mereka masing-masing, membawa agamanya masing-masing. Dan yang menarik saudara, di kota ini setiap orang diberi kebebasan untuk menyembah kepada sembahan mereka masing-masing. Tetapi ada kewajiban bagi mereka juga untuk menyembah patung kaisar dari Tiberius tersebut. Salah satu yang menarik adalah di kota Smyrna cukup banyak berkumpul orang-orang Yahudi yang merantau ke berbagai tempat. Orang-orang Yahudi terkenal pada masa itu adalah suku yang berdiaspora, mereka pergi ke berbagai macam tempat. Salah satunya oleh karena orang-orang Yahudi mengalami tekanan yang luar biasa di Israel. Sehingga mereka meninggalkan Israel dan pergi ke berbagai macam tempat. Dan salah satu tempat yang favorit dikunjungi atau didatangi oleh orang-orang Yahudi adalah Smyrna. Kota ini adalah memang kota yang luar biasa, kota yang sangat menarik. Kota ini hari ini dikenal dengan nama kota Izmir, sekarang di negara Turki. Dan kota Izmir adalah kota ketiga terbesar di negara Turki hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik lagi, kota Smyrna ada sekelompok orang-orang percaya, orang-orang Kristen di sana. Ada gereja di sana. Memang di dalam perjanjian baru tidak pernah para rasul menyinggung ada orang-orang percaya di sana selain daripada di kitab Wahyu. Jadi memang untuk mengetahui siapa yang merintis jemaat di Smyrna tidak terlalu mudah untuk menyelidikinya. Namun saudara, kalau kita perhatikan dari catatan Kisah Rasul pasal yang 19 ayat yang ke-10, di mana Rasul Paulus dalam perjalanan misi ke wilayah Asia Kecil, bahkan sampai ke Eropa, dia pernah tinggal di kota Efesus selama 2 tahun lamanya. Kisah Rasul pasal 19 ayat 10 saya bacakan. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengarkan firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Saudara tahu, Paulus pada waktu tinggal di Efesus selama 2 tahun itu, jarak Efesus menuju ke Smyrna tidak jauh, sekitar 50 km. Maka sangat besar kemungkinan Paulus juga pernah mengunjungi Smyrna. Bukan saja mengunjungi, tetapi memberitakan Injil di sana. Sekalipun tidak ada catatan yang lengkap terkait dengan penginjilan Paulus di Smyrna. Maka sangat besar kemungkinan jemaat di Smyrna didirikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanan dia selama 2 tahun di kota Efesus tersebut. Dan terkumpullah baik dari kalangan-kalangan Yahudi maupun dari orang-orang Yunani yang kemudian percaya kepada berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Namun saudara, kelompok orang-orang Kristen yang ada di Smyrna ini bukan sama seperti kelompok warga negara Smyrna pada umumnya, yang kaya, yang mewah, yang mereka memiliki kedudukan yang tinggi. Justru kelompok-kelompok orang-orang percaya yang ada di Smyrna adalah kelompok pinggiran, orang-orang yang tersisih, orang-orang yang terbuang. Kenapa saudara? Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan dalam kitabnya di kitab Wahyu ini. Di ayat yang ke-9 dikatakan demikian, aku tahu kesusahanmu. Inilah wahyu Yesus Kristus. Diungkapkan di kitab Wahyu, di pasal yang kedua ayat 9. Dikatakan Tuhan mengetahui kesusahan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terjemahan dari bagian ini kesusahan, menurut pendapat saya tidak terlalu tepat. Karena kata kesusahan ini dalam konteks kita orang-orang Indonesia bisa oleh karena cuma susah karena tidak punya uang, susah oleh karena anak-anak yang nakal, susah oleh karena mungkin keluarga tidak rukun. Hanya kesusahan-kesusahan yang mungkin dalam level yang ringan. Padahal kalau melihat dari istilah yang digunakan dalam bagian ini, lebih tepat istilah kesusahan di sini dengan satu kata, yaitu sengsara. Mengalami kesesakan, mengalami penindasan, sehingga membuat merasa sengsara. Kata sengsara ini jauh lebih tepat digunakan untuk bagian ini. Kenapa saudara?
Seperti tadi saya katakan, salah satu yang diwajibkan oleh Kaisar Romawi pada masa itu dengan membangun patung Kaisar Tiberius di kota Smyrna, maka seluruh warga negara yang ada di dalam kota itu diwajibkan di hari-hari tertentu untuk menyembah patung Kaisar itu. So kita tahu bahwa orang-orang percaya yang sudah mengenal Yesus Kristus, mereka menolak untuk melakukan penyembahan demikian. Mereka tidak mematuhi perintah tersebut. Dan kita tahu saudara, dengan keberanian orang-orang Kristen menolak untuk menyembah patung Kaisar, resikonya ada. Dan seperti yang banyak kita mendapatkan informasi bagaimana kekejaman orang-orang Romawi melakukan penganiayaan kepada orang-orang Kristen. Itu yang terjadi pada jemaat di Smyrna. Hukuman yang sangat sadis. Mereka bukan saja dipukuli, dipenjara, tapi bahkan yang kita seringkali mendengar bagaimana orang-orang Kristen pada masa itu dianiaya. Mereka dijadikan tontonan di gedung olahraga itu. Diadu manusia dengan hewan buas. Mereka dicabik-cabik dan mati syahid di tempat yang seperti itu. Bahkan beberapa mereka dibakar, disalibkan, dan seterusnya. Jemaat Smyrna mengalami tekanan-tekanan mental yang sangat luar biasa. Bahkan dalam catatan sejarah orang-orang Yahudi Kristen di daerah itu, pemimpin-pemimpin agama mereka, para penatua-penatua yang dipercayakan untuk memimpin jemaat di Smyrna, ditangkap, dianiaya, bahkan dibunuh. Ada 11 catatan pemimpin orang-orang Smyrna, jemaat-jemaat di Smyrna, yang mengalami mati syahid di sana. Artinya apa, saudara? Tekanan yang mereka hadapi bukan hanya sekedar kesusahan urusan rumah tangga, tetapi lebih daripada itu, kesengsaraan, kesesakan, penindasan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan katakan, aku tahu kesusahanmu itu. Tidak berhenti sampai di sana, dikatakan selanjutnya, aku tahu bukan saja kesusahanmu, tetapi kemiskinanmu. Sekali lagi menarik saudara, kata miskin yang digunakan dalam bagian ini, ada di dalam bahasa Yunani ada 2 istilah yang digunakan. Kata yang pertama, miskin tetapi masih memiliki barang-barang atau sesuatu yang masih berharga, yang masih bisa dinikmati, yang masih bisa dipakai. Ini kata miskin yang pertama. Sedang kata miskin yang kedua dalam bahasa asli di Yunani adalah miskin total. Miskin tidak punya lagi barang-barang yang berharga. 2 istilah ini muncul di dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan bagian ini untuk menggambarkan 2 istilah tersebut. Ia, dalam hal ini Yesus, melihat juga seorang janda miskin. Saudara perhatikan, kata janda miskin ini menggunakan istilah yang pertama, yaitu miskin tapi masih memiliki benda berharga. Memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Saudara perhatikan, janda miskin itu menyerahkan atau mempersembahkan 2 peser uangnya yang terakhir itu ke dalam peti itu. Lalu ayat yang ketiga, lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, nah kata miskin yang kedua ini menggunakan istilah yang kedua, yaitu miskin yang total. Kenapa? Itu uang 2 peser itu adalah harta yang terakhir. Dan yang terakhir itu pun dipersembahkan kepada Allah dengan penuh syukur. Ia memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengetahui kemiskinan jemaat di Smyrna. Mengapa bisa demikian, saudara? Kenapa jemaat di Smyrna dikatakan miskin? Tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa kota Smyrna adalah kota yang mewah, kota yang kaya. Tetapi orang-orang Kristen di sana adalah orang Kristen yang miskin. Ini terkait dengan penganiayaan dihadapi orang-orang Kristen di Smyrna.
karena mereka dikenal sebagai kelompok yang tidak lagi mau mengikuti tradisi-tradisi dan budaya yang jahat, yang tidak berkenan, yang menyeleweng. Maka kelompok orang-orang Kristen di sana diperlakukan tidak adil. Tidak ada orang di Smyrna yang mau berdagang dengan mereka. Tidak mau orang-orang Smyrna kemudian melakukan usaha, bekerja sama, membeli barang-barang orang-orang dari Kristen di Smyrna. Kenapa? Mereka dikucilkan. Mereka dianggap sebagai kelompok yang aneh, kelompok yang tidak menarik, orang yang kotor. Saudara, seorang yang miskin, kalau berkumpul di tengah-tengah daerah yang daerah miskin, mungkin perasaan yang galau itu tidak begitu mendalam. Tetapi bayangkan, mereka yang miskin ini di tengah-tengah lingkungan yang mewah, di tengah-tengah lingkungan yang kaya, dan mengecam mereka, menyoroti mereka, dan mata yang sinis ditujukan kepada kelompok orang-orang percaya di Smyrna. Bayangkan saudara, itulah suasana hati, itulah kondisi yang dihadapi jemaat di Smyrna. Mereka dikucilkan, bahkan mereka dianggap sebagai pembangkang, oleh karena mereka tidak mau menyembah pada patung kaisar yang ada di kota Smyrna itu. Dan mereka karena imannya, mereka tidak mau lagi melakukan hal-hal yang dilakukan pada umumnya oleh masyarakat Smyrna. Cara-cara dagang yang kotor, cara-cara usaha yang tidak benar. Itu yang membuat mereka kaya, tetapi orang-orang Kristen di Smyrna, mereka sadar, mereka tidak mungkin melakukan itu. Dan itulah alasannya kenapa mereka disingkirkan, dipinggirkan, dan makin terpojok dan makin hari makin miskin. Tapi belum stop sampai di sana, saudara, kesulitan mereka. Dikatakan di ayat yang 9 juga di bagian selanjutnya, mereka difitnah yang menyebut dirinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Romawi menekan mereka, orang-orang Yunani menekan mereka. Sekarang orang-orang Yahudi, yang sebagian orang-orang di sini adalah orang-orang Yahudi, keturunan Yahudi yang merantau, dikucilkan dari saudara mereka. Kenapa, saudara? Rupanya pada masa itu sudah muncul berita hoax. Ya. Jadi hoax ini tidak hanya berkembang di zaman modern kita hari ini, tetapi berita-berita bohong, berita-berita fitnah sudah berkembang pada masa itu. Bahkan begitu luar biasa berkembang di kota Smyrna ini. Apa yang disebarkan berita-berita hoax di masa itu? Orang-orang Kristen pada masa itu dituduh memiliki kehidupan kanibal. Saudara tahu kanibal itu artinya orang yang memakan orang, makan daging orang. Dari mana berita hoax ini bisa muncul? Saudara masih mengingat bagaimana upacara perjamuan kudus yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagimu. Makanlah sebagai peringatan akan daku. Saudara, kata ini tubuhku dan makanlah, itu disebarkan bahwa orang-orang Kristen biadab, orang-orang Kristen kanibal. Kenapa? Makan daging manusia. Itu berita palsu, berita hoax yang disebarkan oleh orang-orang Yahudi di masyarakat pada masa itu. Kita juga tahu di dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus mengatakan, ini darahku, minumlah sebagai peringatan akan daku. Minum darah manusia. Jadi saudara, itulah tuduhan, fitnah, berita hoax yang disebarkan. Belum sampai di sana, saudara. Orang-orang Kristen pada masa itu juga dituduhkan sebagai perusak rumah tangga orang-orang Smyrna. Mengapa demikian? Oleh karena ketika ada salah seorang warga negara Smyrna yang kemudian mendengar Injil Tuhan, lalu bertobat dan percaya, maka keluarga besar lainnya langsung menolak, mengecam,
Dan terjadi bentrokan di dalam keluarga. Sehingga akhirnya muncul tuduhan. Nih loh, gara-gara orang Kristen, ya, keluarga kami yang tadinya baik-baik, sekarang rusak, sekarang ribut, sekarang bentrok. Gara-gara ada satu orang, anggota keluarga mereka yang kemudian percaya kepada orang Kristen itu. Dan saudara bisa bayangkan, tekanan-tekanan yang luar biasa yang diberikan kepada orang yang sudah percaya itu. Bahkan mungkin ini adalah salah satu anggota keluarganya pun, mereka bahkan dengan rela melakukan aniaya kepada salah satu saudara kandung mereka. Belum stop sampai di sana, saudara. Tuduhan berita hoax yang muncul pada masa itu juga dianggap orang-orang Kristen suka mempraktekkan seks di rumah ibadah. Dari mana tuduhan ini, saudara? Rupanya orang-orang Kristen sering berkumpul bersama-sama, lalu mereka melakukan perjamuan kasih, perjamuan agape. Istilah perjamuan kasih atau perjamuan agape ini dipersepsi orang-orang luar yang tidak percaya, dianggap apa? Oh, ini loh, ya, orang-orang Kristen melakukan hubungan yang tidak pantas, ya, melakukan hubungan seks yang tidak pantas. Karena apa? Istilah kasih yang muncul dalam persekutuan itu. Wah, sudah tuduhan yang sangat-sangat biadab, yang sangat menyakitkan diberikan kepada mereka. Tidak berhenti sampai di sana, saudara. Karena mereka tidak mau menyembah kepada patung Kaisar Tiberius, maka dianggap atau dituduhkan berita hoax pada masa itu, orang-orang Kristen dianggap tidak beragama, ateis. Orang lain masih mau menyembah dewanya. Sekarang orang Kristen menyembah apa? Katanya Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Tidak ada wujudnya. Dan tuduhan ini telah menyebar di masyarakat Smyrna. Dan yang paling menyedihkan adalah orang-orang Kristen di Smyrna dituduh melakukan pembangkangan, pemberontakan kepada pemerintah yang resmi. Karena mereka tidak mau menyembah Kaisar sebagai Tuhan. Saudara, bagian-bagian inilah yang membuat bertubi-tubi, bukan cuma dari kalangan Romawi menekan mereka, bukan cuma dari orang-orang Yunani menyerang mereka, tapi bahkan dari saudara-saudara Yahudi. Tiga pihak ini melakukan tekanan-tekanan yang begitu hebat, sehingga orang-orang Kristen di Smyrna mengalami kesusahan yang begitu luar biasa di tengah-tengah kemiskinan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan iman orang-orang Kristen di Smyrna belum stop sampai di sana. Mereka mengalami cobaan yang sangat luar biasa. Bukan saja pada masa itu, tapi bahkan di keturunan-keturunan mereka selanjutnya. Saudara perhatikan di ayat yang ke-10, saya menekankan di kalimat, kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Menarik sekali, saudara. Ada istilah 10 hari. Ketika kita membaca kitab Wahyu, jangan kita menafsirkan secara harafiah. Kata 10 atau 10 hari di sini bukan berarti 10 hari kali 24 jam. Tidak, sama sekali bukan itu maksudnya. Kesusahan selama 10 hari ini, kata 10 selalu mengindikasikan bentuk atau angka yang sempurna. Orang-orang Yahudi itu menarik sekali, saudara. Angka 7, angka 10, angka 12, angka 40. Ini adalah bagian istilah-istilah yang melambangkan kesempurnaan. Berarti, saudara, selama 10 hari di sini artinya orang-orang Smyrna mengalami penderitaan yang sangat-sangat sempurna. Bukan saja pada masa itu, tetapi di kemudian hari, di anak cucu mereka. Beberapa penafsir menghubungkan kata 10 hari ini, mengkaitkan kepada 10 kaisar Romawi yang begitu kejam menindas dan menganiaya orang-orang Kristen. Mulai dari Kaisar Nero sampai Kaisar Valerian di abad yang ketiga sesudah Masehi. Artinya apa, saudara?
Ada puluhan tahun, bahkan ratusan tahun lamanya orang-orang Kristen mengalami tekanan, penindasan, aniaya yang tidak berhenti-hentinya. Dan mereka dikatakan tetap sandar kepada Tuhan. Mereka tetap setia. Mereka terus mempertahankan iman kepercayaan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa konteks bagian firman Tuhan ini bagi kehidupan gereja Tuhan hari ini? Apa maksudnya firman Tuhan ini bagi kita yang hidup pada masa hari ini? Saudara, seringkali Tuhan memang izinkan kesulitan, penderitaan, aniaya terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Hari-hari ini, beberapa bulan belakangan ini, kita menyadari Tuhan izinkan pandemi COVID-19, Corona, melanda bukan cuma di Indonesia, tapi bahkan seluruh dunia. Tekanan-tekanan yang luar biasa. Bahkan yang seperti awal saya katakan, kadang-kadang orang-orang Kristen mengalami tekanan dan aniaya yang luar biasa, melampaui dari kebiasaan orang-orang yang hidup normal. Apa arti penderitaan bagi orang-orang percaya? Apa maksudnya Tuhan izinkan itu? Kenapa Tuhan tidak melindungi? Kenapa Tuhan tidak membendung? Kenapa Tuhan tidak menjaga kita? Sepertinya kita dibiarkan dan mengalami penderitaan itu. Apa arti penderitaan bagi orang-orang percaya? Saudara, hari ini dua hal yang kita bisa pelajari, yang bisa kita renungkan dalam perenungan kita pada ibadah kita pada hari ini. Hal yang pertama, saudara, apa arti penderitaan bagi orang-orang percaya? Sebagai ujian iman. Sebagai ujian iman. Kita tahu, saudara, seorang olahragawan, dia bisa menjadi seorang juara dan menjadi pemenang. Dia tidak begitu saja sekonyong-konyong dan menjadi juara. Tidak. Dia harus berlatih, uji tanding, digembleng. Ada pelatih yang memantau terus perkembangannya. Mungkin dia harus menderita sesaat lamanya. Dia dijadwalkan dan harus ketika orang-orang lain mungkin menikmati jalan-jalan, ketika orang bisa istirahat dan tidur, seorang olahragawan yang baik dan ingin mencapai sukses, dia harus berlatih dan berlatih dan berlatih. Tujuannya apa? Yaitu mengalami kemenangan. Saudara, demikian prinsip yang sama terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Apa arti penderitaan bagi kita orang-orang percaya? Untuk meneguhkan iman kita. Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga dan keempat. Demikian firman Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan keturunan. Dan keturunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara, Tuhan izinkan penderitaan agar kita tahan uji. Kita bisa tahan di dalam menghadapi kesengsaraan itu. Kita mengingat tokoh yang tercatat dalam Perjanjian Lama yang begitu menderita, yaitu Ayub. Seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang mengenal Tuhan. Tapi dalam waktu yang begitu singkat, kehilangan anak-anaknya, kehilangan harta bendanya, bahkan kehilangan kesehatannya. Dan puncaknya dia dikecam sendiri oleh istri yang dia kasihi. Bertubi-tubi kesengsaraan datang kepadanya. Apakah kemudian Ayub meninggalkan Tuhan? Tidak. Ayub bertahan. Ayub setia. Ayub bersandar kepada Tuhan dan percaya bahwa apa yang dialami tidak seterusnya dan selamanya. Ada waktunya Tuhan akan membalikkannya. Dan benar, saudara, di bagian terakhir dari kitab Ayub, Tuhan pulihkan Ayub, pulihkan kondisi Ayub. Bahkan Tuhan balaskan 2 kali lipat. Seringkali penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi pada engkau dan saya, agar kita lebih teruji. Kita tahan banting. Kita tidak mudah terkocoh oleh lingkungan sekitar kita. Bagian yang kedua, saudara. Apa arti kesulitan, penderitaan, aniaya yang Tuhan izinkan terjadi kepada orang-orang percaya? Sebagai peringatan, sebagai nasihat, sebagai pendisiplin yang Allah berikan kepada kita
sebagai anak-anak yang dikasihinya. Saudara, menarik sekali, di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6, Tuhan berkata demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah engkau enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sangat menarik. Ketika kita menjadi anak Tuhan, Tuhan justru mengesah kita. Tuhan menggembleng kita. Kita adalah anak-anaknya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau menjadikan kita anak-anak gampang. Kita menghajar. Kita dihajar oleh Tuhan. Kita digembleng habis-habisan. Agar apa? Kita bisa didisiplin. Kita mengingat akan kasih Tuhan yang makin mengkristal dalam kehidupan kita. Saya ingat bagaimana pada waktu anak-anak saya masih kecil. Salah seorang anak saya pilek, gitu ya, demam. Ketika saya tahu anak saya pilek dan demam, sebagai orang tua, saya harus kasih obat kepada dia. Tapi dia tolak. Tiba-tiba di luar itu terdengar bunyi. Tanana, tanana, nanana. Sudah tahu lah suara itu. Es krim, was. Anak saya mengatakan, "Papa, es." Saya sebagai orang tua yang mengasihi anak saya, ketika anak saya minta es di saat dia pilek, di saat dia demam, apakah saya kasih dia? Oh, jelas tidak, saudara. Jelas tidak. Justru karena saya mengasihi dia, saya tolak permintaan dia, bahkan saya berikan obat. Barangkali obat yang cukup pahit untuk dia. Supaya dia sembuh. Barangkali dia memberontak, dia melawan. Tapi kita sebagai orang tua tahu, ini yang terbaik untuk dia. Ini yang terbaik untuk dia, supaya apa? Dia sembuh. Dia sembuh. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita orang tua, ayah yang dunia ini tahu yang terbaik untuk anak-anaknya, bagaimana dengan Allah Bapa kita di surga? Dia tahu persis akan kebutuhan kita. Ketika Tuhan izinkan kesulitan, penderitaan, aniaya terjadi dalam hidup saudara dan saya, seperti yang mungkin terjadi seperti jemaat di Smyrna, ingat saudara, jangan mengeluh, tetap bertahan, setia kepada Tuhan, dan jangan tinggalkan Tuhan. Sandar kepadanya. Mengapa saudara? Karena ayat yang ke-10 dikatakan di Wahyu pasal yang kedua, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Itu janji Tuhan kepada jemaat di Smyrna. Namun itu juga janji Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, kalau kita menjalani kehidupan iman di kita dengan setia. Ingat saudara, Allah kita adalah Allah yang Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kesusahanmu hari ini, apapun itu, barangkali di tengah-tengah COVID-19 ini, usaha saudara macet, saudara coba berusaha bertahan, tapi rupanya COVID ini nggak selesai-selesai. Dan tabungan saudara makin menipis. Saudara bingung dan harus bertindak apa? Kita tidak tahu. Percayalah, sebentar masa-masa ini, dan Tuhan akan pulihkan saudara. Apapun yang menjadi kesusahanmu hari ini, mari saudara, ingat janji Tuhan. Setia sampai mati. Setia sampai akhir. Jangan engkau kompromi dengan dunia ini. Jangan engkau tinggalkan Tuhan. Tetap berdoa, tetap setia kepada Tuhan, jalani kehidupan imanmu dengan sungguh-sungguh. Percayalah, waktunya akan datang. Tuhan angkat kesusahanmu, Tuhan angkat penderitaanmu, dan Tuhan akan balaskan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Saya berdoa untuk saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah masa yang tidak mudah ini, dialami oleh semua orang, tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh karena itu, sandar kepadanya senantiasa.
maka Tuhan akan menopang kita dan menolong kita. Waktunya Tuhan akan memberikan sukacita dan penghiburan serta kekuatan bagi engkau dan saya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin. Mari kita tunduk kepala sekali lagi masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk apa yang sudah kami baca dan kami renungkan dari firman-Mu, yang kembali mengingatkan kepada kami bagaimana jemaat Smyrna Tuhan izinkan penderitaan yang sangat luar biasa. Namun mereka tetap setia, mereka tidak undur dari iman mereka. Mereka tetap teguh pada iman kepercayaan mereka. Dan itu Tuhan balaskan dengan mahkota kehidupan, dengan berkat-berkat yang dilimpahkan kepada mereka. Oleh karena itu ya Tuhan, seperti Tuhan telah memberkati jemaat-Mu yang ada di Smyrna, kami yakin dan percaya Engkau juga akan menopang setiap orang-orang percaya di masa ini. Ketika masa-masa yang susah, ketika masa-masa yang sulit, ketika penderitaan Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan orang-orang percaya. Namun itu adalah bagian di mana Tuhan sedang menguji kami, Tuhan sedang mendisiplin kami untuk kami tetap teguh dan tahan uji. Dan ketika kami tahan uji, berkat Tuhan akan dinyatakan kepada kami. Tuhan, hamba-Mu pada saat ini menyerahkan setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, mungkin kami merasa sudah tidak bisa bertahan. Kami menjerit, kami menangis. Tuhan, lihatlah air mata setiap orang-orang percaya. Tuhan tahu penderitaan setiap jemaat-jemaat Tuhan. Pilih hati mereka, hibur mereka, kuatkan mereka, dan pulihkan mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya, Engkau Allah kami, Allah yang Immanuel, Allah yang hidup, Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan ketika kami setia sampai akhir, tidak pernah Tuhan menyangkal penyertaan-Mu. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kami. Tuhan pasti akan menopang dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bila firman Tuhan hari ini menguatkan setiap jemaat-Mu yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Haris Sujatmiko. Kiranya Tuhan menambah-nambahkan hikmat pengetahuan dan Tuhan memberkati dimanapun pelayan Bapak Tuhan berikan. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana yaitu penduduk Smyrna walaupun banyak mengalami tantangan, rintangan, kegagalan, bahkan tekanan-tekanan sama seperti yang kita alami pada saat ini, tetapi kita tetap teguh kepada iman dan pengharapan kita, karena penderitaan adalah ujian daripada Tuhan sampai di mana kita bisa bertahan, dan penderitaan itu juga merupakan peringatan dan nasihat Tuhan kepada kita. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita, boleh kita berikan melalui barcode yang sudah ada di layar, baik itu melalui yaitu Fluid, Oppo, GoPay, Link Aja, BCA, Shopee Pay, dan Bapak Ibu boleh bawa juga ke gereja setelah selesai ibadah nanti. Baiklah, kita akan mempersembahkan persembahan kita angkat pujian dari KPPK nomor 242. Yesus Tuhan Gembalaku, ayat 1 dan 3. Tuhan Yesus Gembalaku, pimpin jalan hidupku, bawaku ke ladang hijau, ku dekat di sisimu.
tiga. Ku mau taat kepadamu, turut akan perintahmu. Kasih-Mu memenuhiku, ku mau serahkan diriku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kau mengasihi daku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh melaksanakan ibadah ini dengan kasih dan anugerah-Mu, dan sebentar juga akan berakhir. Dan bahkan saat ini Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami. Biarlah Tuhan di tengah-tengah kesulitan kami, ketika kami memberikan persembahan, biarlah Tuhan akan memberkati kami. Ketika kami memberikan persembahan, kami tidak khawatir. Ketika kami memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan hanya yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat yang sudah memberikan, bahkan yang tidak memberikan. Biarlah persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bila kita akan mendengarkan berita gembala dan doa syafaat, waktu dipersilakan. Ya, kita mengucap syukur jemaat sekalian, Tuhan mengirimkan hambanya Bapak Pendeta Hari Sujatmiko untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Pendeta Hari adalah pendeta dari Sinode GKY yang melayani di bagian misi. Jadi mengucap syukur beliau punya waktu membagikan firman Tuhan untuk kita. Atas nama seluruh jemaat mengucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan berkati Bapak Pendeta Hari bersama keluarga, diberi kekuatan kesehatan khususnya di masa-masa yang sulit ini. Ya, jemaat, saya terus mengingatkan meskipun ini masa yang sulit, berulang kali saya mengatakan bahwa kita tidak bisa ibadah di gereja dan harus di rumah masing-masing. Tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat Bapak Ibu Saudara untuk terus datang beribadah kepada Tuhan. Saya terus mengingatkan, jangan lupa persekutuan doa hari Rabu malam jam 7, tanggal 14 Oktober, kita akan belajar dari doa Gideon. Kemudian hari Minggu, kebaktian umum jam 10, temanya adalah jemaat di Pergamus. Ya, jemaat di Efesus sudah, jemaat di Smyrna sudah. Minggu depan kita belajar jemaat di Pergamus. Pengkhotbah Guru Injil Tommy, pemimpin liturgis Bapak Melki Moro, pemusik Bapak Lazarus Emin, multimedia Gabriel dan seluruh tim. Saya terus mengingatkan jemaat untuk tetap setia mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Baik, kita akan berdoa syafaat. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama, kita terus berdoa untuk bangsa dan negara di dalam menyelesaikan pandemi COVID-19. Saudara, ini bulan Oktober dan saudara masih melihat setiap hari masih bertambah, saudara-saudara, dan angkanya tidak tanggung-tanggung. 4.000, saudara-saudara, 4.800, tertinggi juga, saudara. Karena itu terus kita berdoa, seluruh komponen bangsa, pemimpin negara, masyarakat, termasuk kita di dalamnya, saudara, kita taat protokol, ya, protokol kesehatan. Saudara tahu, dan meskipun saudara bosan mendengarnya, tetap juga saya akan mengatakan, saudara, protokol kesehatan itu diperhatikan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, tidak perlu berkumpul kalau itu tidak penting, saudara. Ya, ingat baik-baik pesan ini. Kemudian kita terus doakan pokok yang kedua adalah bagaimana upaya pemerintah baik di pusat maupun daerah menyelesaikan polemik setelah undang-undang Cipta Kerja ini disahkan. Saudara, kemarin kita sedih, ya. Bukan hanya kota Jakarta, seluruh kota besar di Indonesia ribut semua. Unjuk rasa dan ujung-ujungnya anarkis, saudara. Merusak banyak hal di sekeliling. Saudara, kita pun turut sedih untuk hal ini dan kita terus mendoakan. Seperti yang Pendeta Hari bilang, saudara, hoax itu memang hebat, saudara. Jadi ini
hanya karena hoax, banyak orang ikut-ikutan demo, tidak tahu sebetulnya yang terjadi. Makanya kita terus doakan pemerintah, bagaimana mereka menjelaskan dengan baik, dan itu bisa diterima dan dimengerti oleh orang-orang yang terlibat, buruh, pekerja, bahkan kita pun mengerti apa yang dimaksudkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Apa itu Omnibus Law, kita juga tahu, saudara. Dan akhirnya kita pun bisa mungkin menjelaskan kepada orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, kita doakan gereja GKY Muara Baru. Kita doakan gereja, kita doakan setiap pelayanan online, offline, kita doakan seluruh jemaat. Dan biarlah melalui GKY Muara Baru, jemaat-jemaat boleh mendapat berkat. Bukan cuma jemaat, saudara, orang yang ada di sekitar gereja juga boleh mendapat berkat. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau mengutus hamba-Mu Pendeta Hari Sujatmiko untuk membagikan firman. Kami ditegur oleh Tuhan, tapi sekaligus dikuatkan oleh Tuhan. Kami memang bisa mengalami hal seperti yang dialami jemaat Smyrna. Tapi terima kasih untuk berkat firman yang disampaikan. Itu adalah ujian iman dan itu adalah bagian pembentukan Tuhan bagi kami. Hamba-Mu terus mendoakan kami sehati, doakan Pendeta Hari di dalam pelayanan di sinode bagian misi. Memang ini masa yang sulit, kami tidak bisa bergerak dengan bebas. Tapi hamba-Mu, kami semua berdoa, Tuhan terus berkati pelayanan Pendeta Hari di misi, berkati keluarganya, diberi kekuatan kesehatan, semangat terus melayani Tuhan. Apa yang dirindukan ke depan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang boleh kami laksanakan meskipun secara online. Kami sudah rindu untuk bertatap muka satu dengan yang lain, tapi karena pandemi COVID dan aturan-aturan yang ada, kami belajar untuk menahan diri kami. Kami belajar taat kepada protokol kesehatan sebagai bagian dari anjuran pemerintah menyelesaikan pandemi COVID. Tuhan tolong sadarkan setiap masyarakat. Kalau itu tidak perlu, kami tidak akan berkumpul. Kalau itu tidak penting, kami juga tidak akan keluar rumah. Kami akan setia memakai masker, kami akan cuci tangan, jaga jarak. Betul-betul Tuhan menjaga kesehatan kami, karena ini sangat penting. Tolong pemerintah bangsa negara Tuhan, bagaimana mereka menyikapi keadaan menghadapi pandemi COVID ini. Kami rindu Tuhan, semua berakhir di tahun 2020. Tapi itu semua hanya seturut kehendak Tuhan saja. Kami bawa dalam doa juga gejolak-gejolak yang terjadi beberapa hari ini gara-gara Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin di antara mereka ada yang tidak mengerti, mungkin di antara mereka juga termakan isu-isu hoax yang ada Tuhan. Sehingga dengan gampangnya terpicu mengadakan unjuk rasa yang awalnya baik, tapi akhirnya berujung anarkis. Tuhan tolong pemerintah, kepala daerah, baik mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, bagaimana mereka juga menjelaskan dengan baik dan benar tanpa ada berita-berita yang buruk, tanpa dipolitisir Tuhan. Sehingga seluruh pekerja, buruh, mahasiswa, bahkan kami pun mengerti Tuhan, bahwa di balik semua aturan yang ada, undang-undang yang ada, itu ada kebaikan juga untuk kami masyarakat. Tolonglah Tuhan supaya keadaan ini tidak terjadi lagi. Karena kami tahu juga menjelang akhir tahun beberapa daerah akan melaksanakan pesta politik, pilkada Tuhan. Tuhan jangan biarkan negara kami selalu digoncangkan oleh isu-isu yang tidak benar, sehingga kami kembali mundur kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, berpolitik kami, bahkan ekonomi jadi mundur kembali Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, Jemaat GKY Muara Baru turut prihatin dan mendoakan, bawa semua ini ke dalam tangan Tuhan. Sadarkanlah mereka semua Tuhan. Beri hikmat bijaksana kepada pemerintah. Tolong kami Tuhan. Dan kalaupun ini Tuhan izinkan terjadi, kami belajar Tuhan bertahan di dalam Tuhan. Karena kami tahu juga pasti semua ini akan lewat Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja kami, GKY Muara Baru. Tuhan pakai terus menjadi garam terang dunia, saluran berkat-Mu
mulai dari lingkungan sekitar gereja, bahkan seluruh jemaat GKY Muara Baru, bahkan orang-orang yang mengenal apa itu GKY Muara Baru. Biarlah kami jadi berkat bagi mereka, Tuhan. Setiap jemaat Tuhan pakai jadi berkat. Kami memang Tuhan mengalami kesulitan, serba kecukupan saja setiap hari karena sulit seperti ini. Tapi kalau ada orang yang membutuhkan di sekitar kami, Tuhan, pakai kami juga membagi di antara kekurangan kami, dan itu boleh jadi berkat bagi mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kesaksian hidup kami memberkati banyak orang, sehingga mereka pun perlahan-lahan mengenal siapa itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau mendengar setiap doa syafaat kami ini, doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami yang kami akan ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita berdiri, kita naikkan pujian doksologi. Kemudian dengan kasih, dengan hormat, Pendeta Hari akan memberikan berkat bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kau sudah mendengarkan firman Tuhan. Bertekadlah di dalam hatimu, bukan saja menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang baik. Sekarang, jemaat dimanapun kau berada, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya cinta kasih daripada Allah Bapa, anugerah yang terbesar dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan, bimbingan, dan tuntunan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian, mulai dari saat ini, dan esok, dan seterusnya, bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat silakan duduk. Setiap jemaat doa pribadi saat teduh mengucap syukur kepada Tuhan. Kebaktian umum kita selesai, Tuhan berkati.